Pertama, padang pasir, cahaya, dan dakwah. Pada suatu masa di awal kenabian, Rasulullah Muhammad SAW bersama beberapa sahabatnya melakukan perjalanan untuk menyebarkan risalah Islam. Waktu itu, dakwah masih menghadapi banyak tantangan. Kaum Quraisy masih keras menentang. Fitnah terhadap Nabi pun berseliweran dari mulut ke mulut. Namun, semangat Nabi Muhammad SAW tak pernah surut. Beliau berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kabilah ke kabilah lainnya, menyampaikan pesan tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Hari itu, terik matahari sangat menyengat. Padang pasir membentang luas sejauh mata memandang. Rombongan Nabi berjalan di atas tanah kering yang berdebu, dengan hanya debur angin panas menemani. Bayangan pun nyaris tak tampak karena matahari tepat berada di atas kepala. Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, "Mari kita beristirahat sejenak." Mereka berhenti di sebuah tempat terbuka. Tidak ada pohon tinggi yang rimbun, hanya batu dan pasir yang membentang. Hanya ada satu pohon kecil yang tumbuh tak jauh dari tempat mereka berhenti. Pohon itu terlihat biasa, tidak besar, tidak rindang. Namun pohon itu menjadi satu-satunya makhluk hidup di tengah gersangnya gurun. Nabi Muhammad SAW menatap pohon itu sejenak. Beliau berdiri, kemudian mendekat beberapa langkah ke arah pohon tersebut. Kedua keajaiban dimulai. Sambil berdiri, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya dan berseru dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "Ya pohon, kemarilah kepadaku dengan izin Allah." Para sahabat yang menyaksikan ucapan Rasulullah itu pun terdiam. Mereka penasaran, apa yang akan terjadi? Pohon itu tidak mungkin bergerak, pikir mereka. Tapi mereka tahu, Rasulullah tidak pernah berbicara sembarangan. Setiap ucapannya mengandung hikmah, dan tak sedikit peristiwa luar biasa yang telah mereka saksikan. Sejak beriman kepada beliau, tiba-tiba, keajaiban pun terjadi. Akar-akar pohon itu tampak mencabut dirinya perlahan dari dalam tanah. Suara gemeretak pelan terdengar saat tanah bergerak. Daun-daun pohon itu bergetar. Pohon itu mulai bergerak, langkah demi langkah. Bukan seperti manusia, tapi seperti makhluk hidup yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mendekat kepada kekasihnya. Pohon itu berjalan menghampiri Rasulullah. Debu bertebaran, pasir beterbangan. Namun semua mata terpaku pada pemandangan yang luar biasa itu. Pohon yang sebelumnya tak bernyawa diam dan tak bergerak tiba-tiba hidup. Dan ia sedang berjalan menuju Nabi Muhammad SAW. Ketiga para sahabat terdiam takjub. Umar bin Khattab yang menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, memejamkan mata dan mengucap takbir, "Allahu Akbar." Eli bin Abi Thalib berdiri dengan kagum. "Demi Allah, ini bukanlah perkara biasa." Bilal bin Rabah yang sejak tadi memegangi seember air untuk wudhu Rasulullah, menjatuhkan embernya karena terlalu terpukau. "Masya Allah, apakah ada makhluk di dunia ini yang tidak tunduk kepada Rasulullah?" Para sahabat lainnya yang jumlahnya tidak banyak saat itu merasa. Hati mereka gemetar, air mata mereka menetes. Mereka menyadari bahwa mereka sedang berada di sisi manusia yang paling mulia di muka bumi. Bahkan pohon pun mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Keempat pohon itu memberi naungan. Ketika pohon sudah sampai tepat di depan Rasulullah SAW, ia berhenti. Daun-daunnya mengembang, cabang-cabangnya seakan terbuka untuk memberikan naungan. Pohon itu melindungi Rasulullah dari panas yang membakar. Nabi Muhammad SAW pun duduk di bawahnya. Beliau memejamkan mata sejenak, mengatur napas, lalu tersenyum dan menatap para sahabat. Beliau bersabda, "Lihatlah, bagaimana makhluk Allah tunduk kepada perintahnya. Pohon pun patuh kepada kekasihnya. Maka jadilah kalian seperti pohon ini, taat, patuh, dan selalu mendekat." Para sahabat menangis mendengar nasihat Rasulullah. Mereka merasa kerdil di hadapan keimanan dan kemuliaan Rasulullah. Pohon yang tidak memiliki akal dan jiwa, mampu bergerak karena mengenal utusan Allah. Lalu bagaimana dengan manusia yang berakal, namun masih sering membangkang? Kelima pohon itu kembali. Setelah beberapa saat beristirahat, Rasulullah SAW kembali berdiri. Beliau menatap pohon yang berdiri di depannya dengan penuh cinta, kemudian berkata, "Wahai pohon, kembalilah ke tempat asalmu dengan izin Allah." Dan sekali lagi, keajaiban terjadi. Pohon itu menggoyangkan ranting-rantingnya, lalu mulai bergerak kembali. Ia mundur perlahan, seperti seorang hamba yang kembali setelah menghadap tuannya, hingga akhirnya ia kembali ke tempatnya.
semula dan menancapkan akar-akarnya ke dalam tanah. Tanah itu pun kembali seperti semula. Semua itu terjadi hanya dengan satu isyarat dari Rasulullah. Keenam, riwayat dari Abdullah bin Umar. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Nabi yang dikenal kuat dalam meriwayatkan hadits. Dalam riwayat tersebut, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Lalu beliau turun dan kami pun ikut turun. Tiba-tiba, beliau berjalan hingga mendekati pohon di pinggir padang pasir. Lalu beliau bersabda, panggilkan pohon itu kepadaku. Maka pohon itu pun datang sambil membelah bumi, hingga berdiri di hadapan beliau. Riwayat ini dikuatkan oleh Imam Al-Darimi dalam kitabnya, dan disebutkan juga dalam Dalail An-Nubuwah karya Abu Nuaim. Ketujuh pelajaran dari kejadian ini. Peristiwa ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi untuk memperkuat dakwah mereka. Berbeda dengan sihir atau tipuan, mukjizat adalah nyata dan datang dari kekuasaan Allah. Dari kisah ini, ada beberapa pelajaran penting. A. Kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bukanlah manusia biasa. Ia adalah pilihan Allah, dan segala yang ia perintahkan menjadi sebab tunduknya seluruh makhluk. B. Makhluk tunduk kepada kekasih Allah. Pohon, batu, bahkan binatang pun pernah berbicara dan tunduk kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasul membawa keberkahan, bahkan bagi makhluk yang tidak hidup seperti kita. C. Tanda kenabian. Banyak orang Quraisy saat itu yang tidak percaya pada kenabian Rasulullah. Namun mukjizat seperti ini adalah jawaban dari langit bahwa beliau benar-benar utusan Allah. D. Ketaatan tanpa ragu. Pohon itu tidak membantah, ia hanya taat. Begitulah seharusnya kita terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kedelapan kisah ini menyebar. Berita tentang pohon yang berjalan ini menyebar ke berbagai kabilah. Sebagian orang Quraisy yang keras kepala bahkan mulai meragukan keyakinan mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah mungkin Muhammad adalah benar-benar seorang nabi? Beberapa dari mereka diam-diam memeluk Islam setelah mendengar cerita ini dari para sahabat. Salah satunya adalah Tufail bin Amr, seorang pemuka suku Daus, yang hatinya terbuka karena mendengar keajaiban-keajaiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesembilan, cinta Rasulullah kepada makhluk. Rasulullah tidak hanya menjadi pemimpin bagi manusia, tetapi juga membawa kasih sayang untuk seluruh alam. Beliau pernah bersabda, aku adalah rahmat yang diutus kepada seluruh alam. HR, Bukhari dan Muslim. Maka tak heran bila makhluk seperti pohon pun mencintai dan mengenali beliau. Bahkan batu-batu di Makkah pernah memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-10 penutup, tunduklah seperti pohon. Kisah pohon yang bergerak ini bukan hanya tentang mukjizat, tapi tentang ketaatan. Dalam dunia modern saat ini, kita sering merasa sulit taat kepada Allah. Kita membantah ajaran Nabi, menunda syalat, malas bersedekah, enggan menuntut ilmu. Padahal, sebuah pohon pun bisa tunduk dan melangkah hanya karena dipanggil oleh Rasulullah. Maka tanyakanlah pada diri kita, sudahkah aku lebih baik dari pohon? Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan semua yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan yang mencintai Rasulullah seperti pohon itu, mencintainya,